Ibarat kalau manusia makan, kalau makro dan mikro ada nasi dan sayurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, apa kabar Anda semua? Jumpa lagi di channel saya, Petani Sidondo, channel yang membahas seputar masalah pertanian. Pada video kali ini kita kembali bersama dengan Bapak Sahabudin, salah satu petani kacang panjang yang ada di Desa Sidondo. Kali ini kita akan kembali tanya-tanya kepada beliau tentang kunci sukses budidaya kacang panjang. Bapak Sahabudin, ini kacang panjangnya umur berapa ini? Ini sekitar 25 hari lah ini. Iya, ini sudah keluar buah ya? Iya, bunga. Nah, ini umur kacang panjang ini berapa hari baru bisa dipanen? Itu masa panennya itu mulai dari 45 hari. 45 hari. Iya. Untuk pupuk yang kita gunakan pupuk apa? Yang sering digunakan yaitu pupuk Mutiara, NPK Mutiara yang 16-16. Di umur berapa kita lakukan pemupukan? Saat panen pertama sudah boleh dipupuk. Oh, panen pertama. Panen pertama. Kalau umur ini belum pernah dipupuk? Belum pernah. Tapi ini pertumbuhannya subur, apa perlakuannya ini? Ya, ini hanya kemarin penyemprotan pencegahan hama dengan pemberian pupuk cair untuk daun. Untuk pupuk cairnya apa mereknya? Sembarang saja? Ya, sembarang saja, yang penting mengandung makro dan mikro. Karena itu untuk pelengkap pertumbuhan tanaman. Ibarat kalau manusia makan, kalau makro dan mikro ada nasi dan sayurnya. Untuk merek pupuk cairnya yang paling bagus apa pengalamannya kita? Ya, untuk saya yang kemarin ini yang mengandung NPK cair. Oh, yang penting lengkap. Green apa ya namanya ini kemarin ini. Yang penting lengkap unsur anunya, haranya. Unsur haranya. Kalau penyakit untuk kacang panjang ini apa biasa? Yang biasa itu keriting daun, juga hama ulat yang menggerogoti buah kacang panjang, serta penyakit kuning pada daun. Itu yang biasa bikin sulit petani, serta pengerek pucuk. Untuk obatnya itu apa? Ya, biasa yang saya gunakan seperti Winder yang mengandung bahan aktif imidacloprid, ataupun sejenisnya itu yang ada yang bubuk, yang penting bahan aktifnya sama. Itu untuk ulat. Untuk hama trips dengan wereng. Trips dengan wereng. Ya, karena itu biasa yang merusak daun. Kalau untuk ulat, pencegah ulat pada buah kacang panjang, saya beri yaitu Prevaton. Prevaton. Iya. Ini kacang panjang ini bisa sampai berapa kali panen ini? Tergantung dari kesehatannya, bila mana bagus perawatannya. Biasa Kita berdiri. Kayak kemarin itu saya bisa panen sampai 22 kali. 22 kali. Iya. 22 kali. Yang penting perawatannya bagus. Boleh kata daunnya masih bertahan hijau. Iya. Karena ini kacang panjang, bila mana sudah buah pertama habis, bila mana kita bisa berikan lagi yang terbaik, pasti muncul lagi tunas baru. Di situ lagi ada buah baru. Oh, habis Kalau dipetik. kita petik semua buahnya, kita rawat lagi, kita rajin semprot pakai pupuk buah dan pencegahan hamanya. Dia muncul lagi tunas baru. Tunas baru itu lebih banyak lagi nanti dari bawah, sampai bisa menghasilkan buah lagi yang lebih banyak. Karena kemarin saya coba lakukan perlakuan begitu, ternyata malah buah yang kedua muncul itu yang lebih banyak daripada yang pertama. Dari buah yang pertama. Iya. Oh. Karena dia satu tangkai buah itu bisa mencapai sampai 4 lagi. Tadinya yang buah pertama cuma 2,
Jadi bisa sampai 4 kali lagi di tangkainya itu akan keluar buah. Itu untuk perawatan lanjutannya obat apa yang kita kasih? Ya seperti itu saja lah. Sama. Iya, Oh, berarti intinya harus rutin perawatan. rutin perawatan. Untuk penyemprotan pupuk cair ini berapa kali seminggu? Ya saya gunakan 1 kali saja untuk pupuk cair. Tapi tiap minggu. Iya, Kalau pemupukannya setelah berbuah berapa kali? Kalau pemupukan untuk di akar, yaitu tadi saya katakan itu mutiara itu hanya saya beri pada saat panen pertama. Panen pertama. Ya, karena mencegah nanti bila mana kita sudah panen seminggu atau 2 minggu kemudian buah sudah mau habis, baru bereaksi baik itu pupuk mutiara tadi yang kita beri. Iya. Itu yang akan nanti memunculkan tunas baru lagi dengan buah baru. Setelah tadi sampai saya katakan saya beri pupuk mutiara itu apabila sudah panen pertama. Nah, untuk nanti mencegah jangan sampai habis buah mati juga. Karena ada tayun sihara itu mutiara, itu lagi membangkitkan kesuburannya kembali. Oh, berarti pupuk mutiara ini sekali pupuk untuk 2 kali ya? Iya. Pupuk buah pertama sama membantu buah kedua. Karena seperti mutiara yang kita tugal di bawah, Iya. itu lama dia itu prosesnya di tanah baru bisa selesai. Tidak sama kayak pupuk cair itu, kita begitu semprot ya paling bertahan 2 minggu hilang lagi reaksinya. Gitu. Oh, cara pemupukannya kita tugal. Iya, itu kan bisa juga dikocor. Nah, Yang paling efektif yang mana? yang sebenarnya yang efektif cepatnya ya dikocor. Karena cepat meresap. Cepat meresap untuk tanaman. Kalau untuk jangka panjangnya Jangka panjang ditugal. ditugal. Ya, pemberiannya kalau ditugal itu sekitar 10 sampai 15 cm dari pohon. Bisa kita sekitar 10 cm itu bagaimana jarak? Jari saya ini sekitar kurang lebih 20 cm. Jadi bisa kita ukur Tengah-tengahnya. tengahnya. Jadi pemberiannya itu sekitar sini Dari pohonnya ya. dari pohon. Jadi cukup 1 titik saja yang kita beri, tidak perlu lagi titik sebelah, 1 saja. Kalau dia terlalu dekat, bagaimana itu, Bapak? Bila terlalu dekat itu yang kita khawatirkan yaitu efek sampingnya akan merusak pangkal batang. Iya, pangkal batang tanaman. Jadi akan bisa hangus nanti kalau terlalu dekat di pohon. Iya. Pemberian pupuk itu. Untuk anunya, Deng, pernah kita pakai pupuk urea? Urea saya belum pernah pakai karena itu urea ini sebenarnya hawanya panas ya. Iya. Nitrogennya sangat tinggi, apalagi ada yang disebut itu amonia pengikat itu urea, itu sangat sulit untuk diuraikan oleh tanaman gitu. Jadi pengalamannya kita bercocok tanam atau budidaya kacang panjang ini, pupuk mutiara yang paling bagus. Mutiara paling bagus. Iya. Mutiara, karena saya coba ada berapa lama sudah saya gunakan, itu tidak berbekas pada tanah. Lain sama urea. Urea itu walaupun kita lihat sudah habis, sudah cair, tapi merahnya itu warna merah masih ada. Berarti dia tidak semuanya dilarutkan, yang larut dalam tanah. Warna merahnya itu. Iya. Mungkin ada yang poin penting kalau budidaya kacang panjang bisa disampaikan sama sahabat tani. Apa yang paling ditekankan kalau budidaya kacang panjang? Ya seperti itulah tadi untuk sahabat tani. Saya juga namanya kita sama-sama belajar, tapi kita sama-sama tukar pengalaman kita. Untuk pengalaman saya, kunci daripada untuk keberhasilan ini kacang panjang, iya, yaitu perawatannya semasa kecil. Karena tanaman kacang panjang ini rutin dia dirusak oleh hama pada saat umur masih 1 jengkal atau 2 lembar daun sampai dengan setengah tiang. Nah, itu biasa bisa kita lihat. Itu biasa dia masih masih mudah. Rentan terserang hama. Hama apa yang biasa serang kalau masih kecil itu? Yang masih kecil itu yang sering merusak kacang panjang, tanaman kacang panjang, yaitu wereng.
itu sangat sulit. Wereng sama kutu kebul. Tapi yang paling menyulitkan itu kacang panjang serangannya itu hama, yaitu wereng. Itu bila mana waktu masih 2 lembar daun tidak dicegah ini membasmi wereng, nanti daun kacang panjang akan keriting, ya. Iya. Kemudian pucuknya juga kayak seperti hangus oleh sinar matahari, ya. Nah, di situ sudah pertumbuhannya tidak akan lanjut. Ibarat jaringan tanaman sudah putus semua dibuat oleh serangan hama tadi. Karena ini hama wereng, dia bukan memakan daun, bukan juga memakan batang, tetapi cairan tanaman yang dia serap. Itu yang sulitnya wereng ini, sifatnya itu cairan tanaman. Nah, di saat tanaman itu kekurangan cairan atau air, hujan tidak ada, ya toh, gimana apabila musim panas, di situ lebih hebat serangan daripada ini wereng ini. Oh, pada saat musim panas serangannya lebih ini. Lebih berat serangannya kalau musim panas, dan juga tanaman tidak tahan. Bila mana musim panas diserang oleh wereng karena cairannya tadi ini yang diambil oleh hama wereng. Dan untuk tips saya penyemprotan wereng, kita jangan menyemprot bagian atas. Begitupun pemberian pupuk daun cair, kita harus kuncinya itu penyemprotan dari bawah. Oh, dari bawah untuk kacang panjang. Untuk kacang panjang, ataupun saya rasa juga tanaman lain begitu. Karena kenapa? Sesungguhnya itu hama itu, wereng itu lebih banyak dia tinggal di bawah daun. Karena dia tidak suka dengan cahaya sinar matahari langsung. Jadi kita semprot di bagian bawah ini. Semprot dari bawah, kita semprot itu yang menghadap ke atas, ke bawah daun. Ya, dan juga sebagai apa yang saya pelajari, kayaknya efektifnya itu untuk proses pengambilan unsur hara atau cara makan tanaman itu lebih efektif atau lebih bagus dia dari bawah. Karena mulut daun itu lebih banyak di bawah daun daripada bagian atas. Berarti serangan yang paling bahaya ini hama wereng. Kalau serangan ulat bagaimana? Ulat nanti pada saat berbuah untuk kacang panjang. Ya, karena saya saya analisa di masa kecil ulat boleh kata gejalanya belum, nanti saat berbuah. Nah, mungkin yang terakhir ini Pak Paldi, kita mau tanya, obat yang paling manjur untuk wereng apa? Seperti itulah saya biasa saya gunakan, yaitu racun merek apa saya? Yang merek seperti Winder, kemudian apalagi semacamnya ini yang bubuk itu. Nah, itu yang penting mengandung bahan aktif imidacloprid. Oh, itulah. Tidak penting merek, yang penting mereknya, yang penting bahan aktifnya sama. Iya, gitu. Jadi jangan kita terkecoh oleh petani, kita sebagai petani terkecoh dengan kemasan racun. Kadang racun itu bahan aktifnya sama, merek beda, sehingga kita bingung memilih yang mana. Ada yang harga mahal, ada yang harga murah, padahal bahan aktif sama. Jadi untuk kita sebagai petani, kita cari yang bijaknya, kita cari yang murah tetapi bahan aktifnya sama, untuk agar supaya kita dalam budidaya itu boleh kata ya pengeluaran tidak terlalu banyak. Iya. Kemudian yang terakhir saya lupa tanyakan biar diperjelas, untuk takaran pupuk mutiaranya per pohon berapa banyak dia? Kalau kita untuk tugal di pohon, kita gunakan setengah sendok per pohon. Setengah sendok makan. Itu. Kalau untuk dikocor? Untuk dikocorkan seperti kita pakai tangki biasa yang berukuran 15 atau 16 liter. Itu kita gunakan bisa setengah ekso, setengah tempat sabun. Iya dah. Karena saya biasa mengukur itu takarannya itu tempat sabun. Iya, tempat sabun cuci itu. Bila umurnya masih kecil, ya barang ada 2 minggu, saya gunakan setengah. Bila mana dia sudah mengeluarkan bunga, ya toh, saya gunakan yaitu 1 ekso. Jadi saya sering gunakan itu nanti saat berbuah. Saya kocor itu 1 ekso, 1 tangki takarannya. Kalau seperti teman-teman biasanya mereka punya
pemberian pupuk itu di saat waktu kecil setengah ekso. Nah, Berarti semakin besar tanaman kebutuhannya kebutuhan semakin semakin banyak. banyak. Dan yang terakhir ini sebelum kita tutup, berarti selama kita budidaya kacang panjang, pemupukannya itu nanti berbuah. Iya, nanti panen pertama baru saya beri pupuk mutiara. Ya, Iya. Nah, sahabat tani, demikianlah bincang-bincang kita kali ini bersama Bapak Sabudin, salah satu petani kacang panjang senior yang ada di daerah saya. Dan mungkin sahabat tani bisa contoh, namun jika sahabat tani punya pengalaman lain silahkan tulis di kolom komentar, karena channel ini kami bangun untuk saling berbagi manfaat dan bertukar pengalaman. Dan yang terakhir Bapak Sabudin bisa di dada dulu. oke. Selamat mencoba tips saya dan semoga sukses, berhasil selalu. Salam petani. Oke. Nah, sahabat tani, demikianlah video kami kali ini, semoga bermanfaat untuk sahabat tani. Dan yang terakhir, jika video ini bermanfaat, kami minta dukungannya untuk menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan tombol notifikasinya. Dari Palu, salam petani Sidondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.